Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alhaya Nur Azizah dengan NIM 12030030013 kelas HTN 3A akan membuat review materi UTS mata kuliah Hukum Tata Negara. Pertama, mengenai pengertian hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law, kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan droit constitutionale. Pengertian hukum tata negara merupakan hubungan atau hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal atau vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-haknya. Kemudian menurut Van Vollenhoven, mengatur semua masyarakat atasan dan masyarakat hukum bawahan. Kemudian ada menurut Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kemudian asas hukum tata negara. Asas ada menyebut sebagai karakter atau juga ada yang mengatakan bahwa asas itu adalah prinsip atau ciri khas. Asas itu dibagi menjadi 3, yaitu asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan ada desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Kemudian yang kedua, asas negara hukum. Ciri khas negara hukum atau International Commission of Justice di Bangkok 1965, ada jaminan HAM, badan kehakiman yang bebas atau mandiri, pemilu yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kemudian kebebasan berserikat, kemudian yang terakhir pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga ada asas demokrasi. Penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, karena pengertian dari demokrasi sendiri merupakan kekuasaan itu ada pada tangan rakyat. Kemudian adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, ada pemilu, ada kebebasan dijadikan hak-hak dasar mulia. Kemudian ada bentuk negara hukum. Bentuk negara hukum terbagi 2, yaitu formal dan individualisme negara. Kemudian materi selanjutnya mengenai macam-macam bentuk negara, dibagi menjadi 4. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kepemerintahannya dipegang oleh satu orang saja. Yang kedua, oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang dan memiliki maksud yang sama atau tujuan yang sama atau memiliki hubungan kekerabatan. Yang ketiga, monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin ahli waris. Jadi di dalam negara monarki, jabatan merupakan sebuah warisan. Jadi yang menjadi pemimpinnya adalah sebagai suatu bentuk warisan dari pemimpin sebelumnya. Kemudian yang terakhir, republik. Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat untuk satu masa tertentu, contohnya negara Indonesia. Kemudian ada negara autokrasi modern. Negara autokrasi modern ini mempunyai karakter yang berbeda dari demokrasi modern, atau bisa disebut sebagai negara dengan kekuasaan tunggal. Beberapa ciri khas dari negara autokrasi modern yaitu memiliki sistem satu partai atau partai tunggal, kemudian menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kehidupan atau kepribadian sendiri. Kemudian penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa eksekutif dominan. Contohnya seperti fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Kemudian ada demokrasi modern. Demokrasi modern ini sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada pada tangan rakyat atau mementingkan kepentingan umum sehingga rakyat itu ikut andil dalam kemaslahatan negara. Ciri khasnya memiliki sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kemudian kumpulan atau kesatuan daripada individu, maksudnya yaitu setiap individu berhak menentukan atau menguasakan serta kemajuan negara. Yang keempat, rakyat mempunyai kendali penuh. Yang terakhir, undang-undang lebih dominan. Kemudian materi yang terakhir adalah bentuk susunan negara. Definisi bentuk susunan negara adalah bentuk susunan negara secara keseluruhan. Kemudian mengenai strukturnya, negara yang meliputi segenap unsur-unsur negara. Sedangkan definisi susunan negara adalah menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsanya. Secara umum, bentuk susunan negara itu terbagi menjadi 2, ada negara kesatuan dan negara bagian. Sekian materi UTS mata kuliah Hukum Tata Negara dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.